Kita mulai. Nah, di soal yang kemarin kita dapat soal yang ini ya. Soalnya kemarin Ibu lupa. Maaf ya, Ibu lupa ngilangin ABCDE-nya. Jadi Ibu harusnya masukin soal doang. Jadi kalian ngerjainnya berdasarkan langkah-langkah yang udah ada di tabel. Jadi sekarang kalau kalian lagi megang tabel atau kalian pengen ngerjain sama-sama Ibu, jadi kalian sediakan nih tabel yang kalian udah kerjain kemarin atau kalian buat tabel lagi. Nanti tinggal kalian kumpulin aja kan. Jadi kita kerjain sama-sama nih sekarang. Kita boleh kalian mulai ya. Kalau misalnya berkenan, kalian sediakan kertas dan pulpen, kalian bikin tabel yang kayak kemarin lagi, kita kerjakan sama-sama, oke? Nah, yang pertama kita mulai dari baca soal terlebih dahulu. Jadi kita baca secara lengkap ya. Sebuah batu bermasa 2 kg dilepaskan dari gedung. Jika diketahui energi mekanik batu tersebut saat berada pada ketinggian 4 meter dari permukaan tanah adalah 80 joule, tentukan energi mekanik batu sesaat sebelum menumbuk tanah. Jika diketahui gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita ketahui. Yang pertama, ada yang bisa bantu? Silakan. Masa, Bu? Masanya sebesar 2 kg. 2 kg. Nah, di sini kita ketahui massa sama dengan 2 kg. Kita tulis massa batu atau M sama dengan 2 kg. Kemudian ada lagi Gravitasi. Gravitasi juga diketahui sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang lebih dekat. Di sini ada Ada ketinggian. ketinggian. Nah, jadi kan ada dua ketinggian kan? Enggak sih? Oh, satu, Deng. Di sini yang diketahui hanya ada satu ketinggian. Padahal di soal ini ada kata kunci di sini sesaat sebelum menumbuk tanah ini juga merupakan menandakan ketinggian dari batu tersebut. Nah, yang pertama ya kita bahas ini dulu. Jadi ada ketinggian, Bu. Pertama ketinggiannya berada pada 4 meter di atas tanah. Terus apalagi nih yang ini 80 joule ini adalah Energi mekanik energi batu. mekanik. Ya, energi mekanik batu ya. Jadi terus Bu, yang tadi Ibu jelaskan sesaat sebelum menumbuk tanah ini. Nah, Ibu minta kalian membayangkan ya, sebuah batu kalau kita lemparkan dari ketinggian 4 meter, sesaat sesaat sebelum dia menumbuk tanah berapa ketinggiannya dari tanah? Udah kayak sikit lagi kena tanah tuh. Bahkan hampir sampai ke tanah. Kira-kira berapa ketinggiannya? Atau kita anggap dia kena tanah deh, ada ketinggian enggak dia? Enggak. Maka ketinggiannya sama dengan 0. 0. Nah ya, jadi kalau yang gimana ya namanya, kalau kalian pernah belajar gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas beraturan, gerakan ada GLB, GLBB, GJB, GJBB, ya enggak sih, lupa Ibu. Pokoknya nanti ada yang namanya gerak jatuh bebas. Jadi pada saat pada kasus gerak jatuh bebas itu ada benda yang dimana dia sesaat menumbuk tanah itu dianggap ketinggiannya 0. Jadi kalau di kasus ini, di dalam soal ini, kalau kalian menemukan yang namanya benda itu berada sesaat sebelum menumbuk tanah, nah itu tuh artinya dia punya ketinggian yang dia tuh nggak punya ketinggian di mana h-nya itu adalah 0. Jadi HA kita anggap 4 meter, keadaan awalnya dia berada pada ketinggian 4 meter, jadi anggap dia dalam ketinggian ini 4 meter, terus HB-nya itu berada pada hampir kena tanah di sini. Jadi ini 4 meter, ini di sini udah 0 ya. Jadi ada dua keadaan. Jadi kalian harus cermat ya di sini untuk membaca soal. Jadi ingat kata kuncinya tadi, sesaat sebelum menumbuk tanah, maka H pada saat keadaan akhirnya yaitu 0 ya. Di mana EM-nya, energi mekanik A-nya yaitu 80 joule. Kenapa energi mekanik A, Bu? Karena energi mekanik ini adalah energi mekanik saat dia berada di atas. Jadi ada dua keadaan benda, maka ada dua energi mekanik juga yang terdapat pada benda itu. Jadi pada saat dia di keadaan A di ketinggian 4 meter, pada saat dia ada di B di ketinggian 0.
gitu ya. Jadi kalian harus gambar supaya kalian paham. Maka pertama kita ditanya energi mekanik saat sebelum menumpuk tanah, berarti kan yang ditanya yaitu energi mekanik yang kedua, yaitu posisinya yang saat keadaan akhir ya. Nah, maka ditanyakan energi mekanik B atau energi mekanik 2 atau energi mekanik pada keadaan akhir atau keadaan saat dia sesaat menumpuk tanah ya. Maka kita simbolkan dengan EMB, energi mekanik B. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham. Ibu lanjut ya ke tahap yang nomor 3. Gambarlah ilustrasi dari soal. Nah, tadi kan udah Ibu contohkan ya pakai gini ya. Nih kalau kalian lihat Ibu di kamera. Jadi ada misalnya ini tanah, permukaan tanah, ini batunya. Kalau kita lempar dari misalnya anggap ini ketinggiannya 4 meter. Kalau ya. Ada enggak Ibu batu? Pokoknya anggap tangan Ibu ini batu. Jadi nanti kalau kita lemparkan ini kan anggaplah ketinggiannya ini 4 meter nih. Nah, ini keadaan awal. Pas jatuh pada saat dia di atas ini itu keadaan akhir gitu ya. Maka di saat dia berada di 4 meter ini dia punya energi mekanik. Terus pas dia di sini di tanah ini dia juga punya energi mekanik gitu ya. Sebelum dia benar-benar berhenti itu, sebelum benar-benar kecepatannya 0 itu, dia masih punya energi mekanik. Makanya dia dibilangnya sesaat sebelum menumpuk tanah gitu ya. Nah, di sini kita tahu pada posisi A itu ada energi mekaniknya sebesar 80 Joule. Sedangkan ketinggian dari A ke permukaan tanah itu 4 meter. Dan ketinggian si B ini udah 0 ya. Nah, sekarang kalau kita cari, kita tahu HA, kita tahu massa, kita tahu gravitasi. Maka kita bisa tahu energi potensialnya. Ya kan? Nah, nanti kita cari dulu. Sekarang Ibu tanya, kalau kita mau nyari rumus energi mekanik, rumusnya apa? EP plus EK, Bu. Nah, kalau EMA berarti EKA plus EPA. Kalau EMB? Kalau energi mekanik B berarti kalau kita mau cari energi mekanik EMB, rumusnya jadi energi mekanik B sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B ya. B. Nah, di sini ini rumus yang pertama yang akan kalian gunakan. Tapi kan Bu, kita nggak tahu Bu EK-nya. Kalau EPB-nya oke lah kan, kita punya massa, kita punya ketinggian, kita punya gravitasi. Tapi kan kita nggak punya EK-nya. Nah, EK itu rumusnya apa sih? 1/2 mv kuadrat. Nah, 1/2 kita udah tinggal 1/2. M-nya kita udah tahu. Yang kita nggak ada yaitu yang V. Nah, kalau mau cari V, kalau benda yang kayak gini jatuh ke bawah gini, nah inilah makanya kita ada kaitannya hubungan materi usaha sama materi GLBB atau GJB, di mana kita bisa tahu kecepatan benda ketika dia turun ke bawah ini. Kita menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas berubah beraturan. Nah, pokoknya itulah. Ibu lupa ada materinya. Pokoknya ada GJB sama dengan GLBB. Tapi dia geraknya jatuh ke bawah. Kalau GLBB kan geraknya mendatar nih. Kalau misalnya dia jatuh ke bawah, dia namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas beraturan kalau salah Ibu. Boleh nanti kita lihat lagi ya. Maka kita untuk EPB-nya kita cari pakai MGHB ya. EKB-nya kita cari setengah MVB kuadrat. Ini persamaan keduanya, ini persamaan ketiganya. Terus kita mau cari, karena kita ini belum dapat VB-nya atau kecepatannya dari kecepatan akhirnya. Kalau kecepatan awalnya kan udah pasti dia, karena dia awalnya dia mau dijatuhkan berarti dia diam kan, maka kecepatan awalnya udah pasti 0 ya. Jadi EKA-nya udah pasti 0 pun kita udah tahu energi mekanik A-nya itu 80. Jadi tidak perlu kita cari EKA-nya. Jadi kita hanya perlu fokus ke EKB-nya. Jadi yang kita perlu adalah kecepatan akhir atau kecepatan B. Sini ya, di posisi B. Nah, untuk cari VB-nya kita pakai rumus ini. VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2GH. Atau kalau kita di GLBB tuh pernah dengar enggak? VT kuadrat plus V0 kuadrat plus 2AS.
Pernah, Bu. Nah, ini pada gerak jatuh bebas dia jadi kita anggaplah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GH. A-nya dirubah jadi G, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. 2GH. Pokoknya ini mirip-mirip sama GLBB. Makanya untuk mencari kecepatan ini, kecepatan pada energi kinetik, kita bisa gunakan GLBB ya. Ingat itu ya. Nah, ini untuk persamaan yang keempat ya. Nah, yang kelima, kita diminta, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Bu, lanjut ya. Untuk nomor 5, tuliskan urutan langkah penyelesaian yang akan digunakan. Nah, kita udah tahu nih rumusnya, Bu. Rumusnya ada 4, Bu, yang bakal digunakan. Nah, tapi kita mau yang mana dulu yang mau kita kerjakan? Nah, kita tulis nih. Yang pertama, Bu, kayaknya lebih enak dari bawah dulu. Kita cari V-nya dulu, kita masukkan kan, Bu, ke EKB, dapatkan, Bu. Nah, nanti simpan lo yang EKB nih, nanti terus cari EPB-nya lagi, Bu, dapat, simpan lagi, nanti baru kita masukkan ke EMB sama dengan EPB plus EKB, baru kita dapat jawabannya, Bu. Maka kita tulis di tahap yang kelima. Pertama, hitung nilai VB menggunakan persamaan 4. Hitung nilai EKB dengan menggunakan persamaan 3. Terus hitung nilai EPB dengan persamaan 2. Dan pada akhirnya kalian substitusikan nilai EPB dan EKB ke persamaan 1. Dah, sampai sini ngerti? Ngerti, Bu. Nah, lanjut ya. Ngerti, Bu. Oke, lanjut ke langkah nomor 6. Nah, di sini gunakan konsep matematika untuk menghitung persamaan. Nah, di sini kalian diminta untuk mengerahkan segala kemampuan kalian dalam matematika, dalam menghitung, untuk menghitung yang sudah kalian tulis tadi di sini. Nah, pertama, Bu, kan pertama kami nak nyari VB, Bu. Nah, pakai rumus yang nomor 4. Tulis rumusnya, VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2GH. Masukin VB kuadrat sama dengan VA-nya kan, kecepatan awalnya kan 0 kan, kata Ibu kan, karena pada saat dia berada di ketinggian, dia itu tidak punya kecepatan karena dia karena lagi di, misalnya kalau Ibu lagi pegang bendanya, mana pulpen Ibu, spidol Ibu nih ya. Kalau Ibu lagi pegang nih spidolnya bergerak enggak? Tidak, Bu. Enggak kan? Berarti dia tidak punya kecepatan. Tapi ketika Ibu jatuhkan, baru dia punya kecepatan. Jadi pada saat ini lagi dalam keadaan Ibu pegang ini adalah keadaan awal atau VA-nya, maka dia kecepatannya sama dengan 0 ya. Paham? Paham, Bu. Nah, Paham. maka VA kuadrat. Oke, mantap. Nah, pada VA kuadratnya kita masukin 0 kuadrat ditambah 2, G-nya kita masukin 10, H-nya kita masukin 4 ya. Nah, di sini kalian dapat kecepatan akhir sama dengan 80 meter per sekon. Nah, karena posisi B adalah sebelum menyentuh tanah, maka EPB-nya sama dengan 0. Karena MGHB kan MGHB kan, Bu, HB-nya kan 0, Bu. Berarti kalau M2, G 10, 2 kali 10 kali 0 jawabannya 2 kali 10 kali 0 jawabannya 0. 0. Maka EPB-nya kita ambil kesimpulan dia nilainya 0. Kita pakai angka aja ya, 0. Nah, terus lanjut, Bu. Nah, sedangkan tadi EK-nya kita cari dulu nih, dari kecepatan ini kita udah dapat nih. Dapatlah kita EKB-nya. Masukkan setengah, M-nya 2, PB kuadratnya. Oh, wait, kayaknya Ibu ada salah lah di sini. Oke, I have a mistaken. Oke, di sini, bagian sini harusnya, oke, sorry ya, ini ada salah. Harusnya setelah VB kuadrat ini, oh ya, ini VB kuadrat ya. Ingat ya, ini VB kuadrat. Belum Ibu jadikan VB. Jadi ini kan karena rumus kita EKB sama dengan setengah M VB kuadrat ya. Nggak enggak sampai sini maksud Ibu? Nggak, Bu. Jadi VB kuadrat ini jangan dirubah ke akar, langsung aja masukin ke sini, ya kan? Sama enggak? Ini VB kuadrat, ini VB kuadrat, sama kan? Sama, Bu. Jadi VB kuadrat ini
80 meter per sekon, langsung kalian masukkan ke sini. Jadi nggak perlu kalian kuadratkan lagi ya. Hampir ibu lupa. Ibu juga kok nggak ada kuadratnya, bingung ibu. Nah, sekarang kalian langsung masukin aja VB kuadratnya, karena ini udah dapat VB kuadratnya sama dengan 80, masukin kan. Nah, setengah dikali 2, ini coret aja duanya, coret duanya, sisa 1 kali 80, jawabannya 80 Joule ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, kita balik ke rumus EM sama dengan EPB ditambah EKB, di mana EPB-nya sama dengan 0, EKB-nya sama dengan 80. Jawabannya yaitu 80 Joule. Nah, nanti kita bahas di jawaban di tahap terakhir ya. Terus cek satuan pada hasil yang diperoleh, apakah masuk akal? Masuk akal nggak nih energi mekanik satuannya Joule? Masuk akal, Bu. Kalau usaha satuannya apa? Joule. Kalau gaya? Newton. Kalau jarak? Meter. Kalau kecepatan? Meter per second. Oke, sip. Mantap ya. Ya, jadi tugasnya di yang langkah nomor 7 ini kalian harus mengecek apakah sudah sesuai besaran dan satuannya. Jadi karena di sini energi mekanik satuannya Joule, jadi udah sesuai nih, berarti masuk akal. Jangan pula nanti ini energi mekanik malah satuannya kilogram, kan nggak masuk akal. Jadi makanya kalian harus cek kembali jawaban kalian. Oke. Di sini untuk langkah nomor 7. Sekarang langkah nomor 8. Tuliskan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Nah, kesimpulan ini kalian tinggal tulis aja jadi. Nah, itu ya. Intinya tuh kata jadi itu adalah kesimpulan. Jadi, energi mekanik batu sesaat sebelum menumbuk tanah adalah 80 Joule ya. Ini nomor 8. Nomor 9, yang terakhir, tuliskan solusi alternatif dari penyelesaian soal tersebut. Nah, kan ibu minta di bagian sini kalian memberikan rumus lain kira-kira yang bisa digunakan. Bu, bisa Bu pakai rumus ini, bisa kita carikan jawabannya gitu kan. Nah, di sini rumus lain yang bisa kita gunakan yaitu hukum kekayaan energi. Jadi hukum energi hukum kekayaan energi itu kan rumusnya EM1 sama dengan EM2. Nah, jadi sebenarnya bisa langsung Bu, tapi kan kalau langsung aja nggak ada hitungannya kan, jadi nggak jadi soal. Makanya diminta dibuktikan dengan pengerjaan soal yang sebelum tadi kita bahas. Nah, yang ini kita bisa buktikan EMA sama nggak dengan EMB. Nah, EMA tadi berapa? 80 Joule. 80 Joule. Terus EMB-nya 80 Joule. Jadi udah kita cari sekian dapat sama, maka terbukti rumus hukum kekayaan energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2 atau EMA, energi mekanik pada keadaan awal pada saat benda berada di atas di ketinggian 4 meter sampai pada saat dia sesaat menumbuk tanah atau sampai di tanah gitu ya. Itu energi mekaniknya sama. Ya. Oke, di sini kalau mudah-mudahan kalian juga sambil ngerjain. Jadi nanti sudah kalian kerjakan ini, udah kalian bikin, kalian jangan lupa kirim ke ibu pakai Google Classroom ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. kalau seandainya misalnya nanti ada soal yang selanjutnya terus nggak ada persamaan selain itu, rumus lain yang itu nggak apa-apa kok Bu? Nanti kalau kalian bingung, kalian tanya aja sama ibu. Misalnya kalian lagi ngerjain nih, Bu, saya nggak nemukan persamaannya, nanti ibu bantu. Terus kalau misalnya memang kalian bingung juga, kalian bisa cek video yang sebelum-sebelumnya yang kemarin kita bahas. Mungkin bisa jadi sama kan nanti, oh sama Bu soalnya mirip-mirip nih. Nah, nanti kita bisa pakai rumus ini juga sama gitu ya. Atau kalian bingung-bingung, kalian tanya aja sama ibu. Oke? Oke, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ibu stopkan videonya sampai sini. Nanti kalian tinggal akses ya penjelasan ibu tadi, kalian akses di Google Classroom, nanti ibu upload. Oke?